Langit pagi di desa Ngipik tampak cerah, ditemani suara ayam berkokok dan aroma gorengan dari warung Burini yang menguar sampai ke jalan raya. Di tengah keheningan yang tenang itu, sebuah mobil Avanza putih berhenti di depan balai desa, mengusik rutinitas yang sudah berjalan bertahun-tahun tanpa gangguan berarti. Pintunya terbuka, dan turunlah seorang pria berseragam olahraga biru putih, lengkap dengan topi bertuliskan Instruktur Nasional Senam Sehat 2025 dan ransel besar di punggung. Mas Broto, langkahnya mantap, dada membusung seperti anggota paskibraka veteran. Ia menatap balai desa seperti seorang prajurit menatap medan tempur, penuh tekad dan rasa tanggung jawab. Demi Ibu Pertiwi, mari kita sebarkan semangat KB melalui gerakan sehat dan ritmis, gumamnya dengan nada dramatis, seolah disiarkan langsung oleh TVRI. Di tangannya ada map coklat berstempel Dinas Kesehatan Kabupaten, isinya adalah mandat yang tak bisa ditolak. Tugas khusus pengembangan dan pelatihan senam tematik keluarga berencana untuk wilayah percontohan dalam rangka HUT RI ke-80. Pukul 7.30, Mas Broto berdiri di depan 24 ibu-ibu desa yang berkumpul di halaman balai desa. Sebagian besar mengenakan kaos olahraga warna cerah, legging motif bunga, dan sepatu olahraga yang lebih sering dipakai ke pasar daripada ke lapangan. Selamat pagi, ibu-ibu. Saya Mas Broto dari Dinas Kesehatan. Hari ini kita akan mulai pelatihan senam baru, senam cinta dua anak. Para ibu hanya membalas dengan senyum tipis, beberapa bahkan sibuk membuka bungkus lemper dan botol minuman jamu. Seorang ibu dengan logat medok nyeletuk. Gih, Pak, asal orang ndak peluh tok, ya, kulo wes make up an lo iki. Mas Broto mengabaikan candaan itu dan segera menggelar matras senam di depan. Ia mengeluarkan speaker portable dari tasnya dan memutar lagu instrumental berjudul Generasi Berencana versi koreografi nasional. Musiknya datar, penuh tiupan seruling dan tepukan tangan teratur, mirip campuran antara Mars Pramuka dan musik senam lansia. Ia berdiri tegak dan mulai menunjukkan gerakan pertama, dua tangan ke atas, lalu membentuk angka 2 dengan jari, sambil melangkah ke kanan dan kiri. Ingat, Bu, 2 anak cukup, kiri, kanan, sehat, sejahtera, serunya semangat. Namun gerakannya kaku, dan nadanya terlalu militeristik. Ibu-ibu mulai melirik satu sama lain, lalu terdengar bisik-bisik. Iki senam opo baris berbaris, tuh. Kok kayak latihan upacara, ya Bu? Mas Broto ganteng sih, tapi gerakannya ngeri. Setelah 10 menit, suasana mulai kacau. Beberapa ibu mulai memutar lagu dari HP masing-masing. Ibu Nur, ketua PKK yang dikenal paling ekspresif, tiba-tiba menyambungkan speaker bluetoothnya dan memutar dangdut remix, Pamer Bojo, versi koplo beat 120 BPM. Yok, joget sek, panas, loh. Musik menggelegar. Seketika ibu-ibu semua bangkit dan mulai menggoyangkan pinggul, tangan diangkat, dan kaki menghentak tanah. Koreografi spontan yang penuh semangat. Mas Broto terdiam. Senamnya ditinggalkan. Ia berdiri mematung di tengah lapangan, dikelilingi oleh ibu-ibu yang berjoget penuh semangat seperti sedang di festival musik rakyat. Ibu-ibu, tolong, ini belum selesai. Ini program nasional, teriaknya, panik, tapi tak ada yang mendengar. Bahkan Ibu Karsiem malah menarik tangan Mas Broto sambil berkata, Mas, ikut joget SIK, tanggung, lagune wes enak. Mas Broto menolak halus dan mundur pelan, lalu duduk di bawah pohon asem sambil membuka map coklatnya. Ia membaca ulang mandat tugasnya, berharap ada paragraf tersembunyi yang berbunyi, jika gagal, Anda boleh pulang. Tapi tidak ada. Sore harinya, Mas Broto duduk termenung di teras rumah kepala dusun, tempat ia menumpang selama pelatihan. Ia mencatat di buku kecilnya, hari 1, gagal total. Ibu-ibu lebih suka joget dangdut daripada senam edukatif. Lagu KB terlalu kuno untuk selera mereka. Harus ada pendekatan baru. Namun otaknya buntu. Ia teringat masa pelatihan di kota, di mana semua peserta patuh, bergerak sesuai irama, dan selalu bertepuk tangan di akhir sesi. Di desa ini, ia bahkan belum berhasil membuat mereka berdiri sejajar. Kalau begini caranya, saya gagal sebagai pengabdi negara, keluhnya, lalu menutup wajah dengan topi. Tiba-tiba, suara musik terdengar dari kejauhan, bukan dari speaker, tapi dari arak-arakan anak muda keliling kampung. Di tengah mereka,
ibu-ibu yang tadi pagi ikut senam, joget maksudnya, kembali berjoget sambil merekam video TikTok. Senam remix ngipik challenge. Tag Mas Broto ya, biar masuk trending. Mas Broto melirik dari balik jendela. Antara kagum dan putus asa, mereka bisa kompak, mereka bisa seru. Tapi kenapa bukan dengan senam KB? Ia menyalakan laptopnya dan mulai membuka ulang semua referensi gerakan senam KB dari kementerian. Lalu, secara impulsif, ia buka TikTok. Di sana, ia ketik, senam ibu-ibu dangdut viral. Dalam hitungan detik, puluhan video muncul. Semua bergaya bebas, lucu, energik, dan, yang terpenting, dilihat jutaan kali. Apa mungkin, saya yang salah metode? Pikirnya. Apa mungkin, ini bukan kegagalan, tapi peringatan dari semesta? Ia duduk tegak. Mas Broto, ini belum selesai. Ini baru pemanasan. Malam itu, di bawah cahaya lampu bohlam kuning yang menggantung di teras, Mas Broto menulis di buku kecilnya. Hari satu berakhir dengan kenyataan pahit. Edukasi formal tidak selalu cocok untuk semua. Tapi saya belum menyerah. Jika mereka cinta dangdut, maka dangdutlah jalannya. Tapi bagaimana caranya menyisipkan pesan KB ke dalam jogetan? Besok, saya harus mengamati lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar senam. Ini soal misi nasional dan misi budaya. Ia menatap bintang, lalu meletakkan pena. Di kejauhan, terdengar lagi suara ibu-ibu. Mas Broto, besok senam lagi ya. Tapi lagune yang remix dangdut. Yo. Mas Broto menghela napas panjang, lalu tersenyum kecut. Siap, Bu. Tapi kita coba yang agak berencana. Langit desa Ngipik kembali cerah, seolah cuaca ikut menyemangati perjuangan Mas Broto yang masih gigih. Setelah kegagalan hari pertama, ia kini bangun lebih pagi, bersiap menghadapi hari kedua pelatihan senam. Tapi kali ini, dengan pendekatan baru, kita coba metode campuran, aerobik dengan semangat nasionalis, plus slogan KB yang diselipkan dengan halus, katanya pada dirinya sendiri sambil menyisir rambut ke samping rapi. Di lapangan, ibu-ibu sudah mulai berkumpul. Kali ini, jumlahnya bahkan bertambah jadi 30 orang. Mungkin karena kabar, senam tapi joget, sudah menyebar lewat grup WhatsApp RT. Mas Broto, lanjut. Yo? Tapi lagune ojo kayak kemarin. Loh, teriak Bu Arsini sambil tertawa. Mas Broto tersenyum kaku. Ia membuka sesi dengan optimisme penuh, kali ini memakai lagu instrumental yang sedikit lebih cepat. Ia menyelipkan gerakan klasik senam aerobik, jalan di tempat, angkat lutut, putar tangan. Tapi di setiap hitungan keempat, ia menyisipkan slogan, 2 anak, cukup. KB, untuk masa depan. Rencana keluarga, masa depan bangsa. Respons? Datar. Ibu-ibu bergerak asal-asalan. Ada yang malah duduk di pinggir sambil ngemil cilok. Ibu Sulastri bahkan sempat membuka Shopee saat musiknya kurang asyik. Mas Broto mulai merasa seperti pemain orkestra klasik yang ditinggal penonton karena konser dangdut mulai di sebelah. Bu, ayo dong, semangat. Kita bawa nama bangsa ini. Loh, yo semangat. Mas, asal musiknya jangan kayak nunggu pengajian. Hari kedua, ketiga, sampai kelima, semua pendekatan formal Mas Broto gagal total. Ia sempat mencoba, menyebar flyer berisi manfaat KB dengan gambar grafis keluarga bahagia. Memberi pidato singkat soal ledakan populasi dan pentingnya perencanaan keluarga. Membagikan stiker bertuliskan, cinta 2 anak, ke ibu-ibu yang aktif. Hasilnya, stiker dijadikan penanda tempat tisu di dapur, flyer dijadikan alas gorengan, dan pidatonya ditinggal karena pas jam sinetron. Mas Broto akhirnya menyerah. Bukan menyerah untuk pulang, tapi menyerah pada keangkuhan metode dari kota. Hari ke-6, Mas Broto memutuskan untuk diam. Ia tak lagi memimpin senam, melainkan duduk di pinggir lapangan dengan catatan kecil, mengamati dari jauh. Ibu-ibu tetap berkumpul seperti biasa, tapi mereka tak menunggu instruksi. Musik langsung diputar, kali ini dangdut remix, sayang, versi orkes Melayu DJ Sasuke. Tanpa komando, mereka mulai bergerak. Tapi Mas Broto melihat sesuatu yang mengejutkan. Pola, walau bebas, gerakan mereka ternyata punya urutan.
Satu goyangan dua jari ke atas sambil senyum ke kamera, diiringi lirik, sayang opo kowe krungu. Dua putaran badan ke kiri, disambung tepuk tangan 2 kali. 3 pose peluk diri sendiri, seolah memeluk anak. 4 goyangan pinggul zigzag, lalu gerakan tangan membentuk hati. Mas Broto membulatkan matanya. Ia cepat-cepat mencatat. Dua jari bisa ditafsir sebagai simbol, 2 anak cukup. Peluk diri bisa dikaitkan dengan cinta keluarga. Gerakannya mudah, ikonik, dan diulang-ulang. Ini bukan sekadar joget, ini koreografi budaya, batinnya. Keesokan harinya, Mas Broto datang membawa tripod dan HP-nya. Ia bilang ke ibu-ibu, saya mau dokumentasi buat laporan. Ya, santai aja, terusin jogetnya. Ibu-ibu malah senang. Mereka jadi semakin heboh, saling berebut jadi yang paling energik. Bu Nur bahkan bawa kacamata hitam ala diva dangdut, dan Bu Karsim tiba-tiba datang dengan kipas lipat untuk gaya-gayaan. Rekaman itu Mas Broto simpan baik-baik. Malamnya, ia kembali menonton video itu berulang kali. Ia post setiap gerakan yang menurutnya menarik. Ia mulai menggambar pola koreografi dengan catatan. Durasi ideal, 3 menit. Gerakan wajib, 2 jari, peluk, tepuk, hati. Irama, beat 110-120 BPM, cocok untuk TikTok. Lalu, ia buka laptop dan mulai menggabungkan lagu remix dengan lirik buatan sendiri. Mas Broto bukan penulis lagu, tapi ia tahu irama. Ia mencoba membuat lirik yang ringkas, mudah diingat, dan mengandung pesan KB. Ia tulis, 2 jari ke atas, bukan gaya asal. 2 anak cukup, biar hidup kekal. Sayang anak, sayang istri, rencana keluarga, cinta sejati. Mas Broto tertawa sendiri. Gila, ini norak, tapi kok malah enak. Ia mencoba gerakan sambil menyenandungkan lirik itu. Cocok, energinya pas. Lalu, ia tambahkan bagian chorus yang bisa diteriakan ramai-ramai. Cinta 2 anak. Hei, cinta 2 anak. Hei. Ini dia. Ini mungkin jalan keluarnya. Hari ke-8, Mas Broto datang dengan tampilan beda. Ia tak pakai seragam resmi, melainkan kaos polos dan celana training santai. Ia membawa flash disk dan langsung mendekati Bu Nur. Bu, saya bikin lagu, campuran dangdut dan pesan KB. Mau nyobain? Bu Nur tertarik. Ia manggil semua ibu-ibu, dan dalam waktu 15 menit, seluruh halaman desa berubah jadi panggung uji coba. Mas Broto menyetel lagunya. Musik dangdut modern masuk, lalu lirik mulai terdengar. 2 jari ke atas bukan gaya asal. Ibu-ibu langsung bereaksi. Beberapa tertawa, tapi ikut bergerak. Gerakan 2 jari mereka sambut dengan antusias. Bahkan sebelum Mas Broto menjelaskan maksudnya. Saat bagian, cinta 2 anak. Hei, muncul, semua ibu-ibu otomatis teriak, tertawa, dan mengulang gerakannya sambil saling menunjuk satu sama lain. Mas Broto tak percaya. Ini pertama kalinya dalam lebih dari seminggu, semua peserta mengikuti gerakan sesuai irama. Setelah sesi uji coba selesai, ibu-ibu menghampiri Mas Broto. Mas, lagune enak tenan. Iki baru senam yang cocok buat wong endesa. Besok kita shoot video, ya? Buat TikTok, buat anak-anak juga. Mas Broto hanya bisa tersenyum lebar. Dalam hati, ia merasa seperti menemukan jalan suci yang hilang. Malam itu, ia menulis di buku kecilnya. Hari ke-8, untuk pertama kalinya, senam diterima. Pelajaran besar, budaya tidak bisa dipaksa, harus dirangkul. Musik pop dan dangdut bukan musuh edukasi. Mereka justru bisa jadi kendaraan paling cepat. Di pojok kamarnya, Mas Broto menatap layar laptop dengan rencana besar. Ia ingin merekam versi resmi senam Cinta 2 Anak, dengan ibu-ibu sebagai model utamanya. Ia ingin menciptakan kombinasi antara budaya pop, pesan sosial, dan semangat kemerdekaan. Jika edukasi terlalu berat untuk didengar, maka mari kita buat ia mudah untuk dinyanyikan dan dijogetkan. Ia menatap ke jendela. Malam sunyi, tapi semangat dalam dirinya tak pernah sehidup ini. Hari ke-9 di desa Ngipik dimulai dengan gegap gempita. Mas Broto yang sebelumnya datang dengan semangat nasionalisme kaku,
kini melangkah santai sambil mengangguk-angguk mengikuti beat dari earphone-nya. Di tangannya, ada kertas lirik lagu berjudul besar, Cinta Dua Anak. Hari ini kita latihan resmi pertama. Koreografi sudah jadi, musik sudah disusun, tinggal satu yang belum, gumamnya. Lalu berhenti tepat di depan balai desa. Aksi nyata dari ibu-ibu ngipik dan, tentu saja, generasi TikTok. Balai desa pagi itu ramai. Ibu-ibu sudah berkumpul, lengkap dengan dandanan maksimal. Ada yang pakai jilbab glitter, ada yang pakai sepatu olahraga baru, bahkan Bu Karsiem mengenakan celana senam bermotif harimau. Tapi yang lebih mencolok, kali ini hadir pula sekelompok anak muda. Mereka membawa tripod, ring light, kamera DSLR, dan bahkan green screen mini. Mas Broto, kenalin, ini anak saya Dito, kata Bu Nur sambil menunjuk pemuda berkaos hitam dengan headphone di leher. Dia jago ngedit video, katanya bisa bikin efek-efek kayak Korea. Mas Broto langsung menyambut tangan Dito dengan hangat. Akhirnya, bala bantuan datang juga. Saya udah lihat gerakan ibu-ibu kemarin. Mas, keren, lucu, dan ada polanya. Kalau dikemas baik, ini bisa viral, kata Dito mantap. Tapi kita perlu konsep. Mas Broto pun membeberkan ide besar. Judul, Senam Cinta Dua Anak. Tema, dangdut pop, gerakan khas ibu-ibu. Pesan utama, dua anak cukup, bahagia maksimal. Visual, merah putih dan nuansa kemerdekaan. Lagu ini bukan sekadar senam, ini kampanye nasional yang dibungkus gaya TikTok. Latihan pertama dimulai pukul 9. Musik dinyalakan. Mas Broto berdiri di depan, Dito di belakang kamera, dan ibu-ibu sudah siap di posisi. Hitungan pertama, kacau. Bu Sulastri salah masuk beat. Bu Rini lupa gerakan, peluk anak, dan malah peluk Bu Nur. Sementara Bu Karsiem keasikan gaya sendiri, lebih mirip penyanyi dangdut panggung hajatan. Stop, stop, ulang dari awal. Seru Dito sambil tertawa geli. Bu, yang peluk itu bukan peluk orang sebelah. Semua tertawa, tapi mereka tidak mengeluh. Malah makin semangat. Mas Broto mengulang-ulang instruksi dengan nada semangat. Ingat, 2 jari ke atas, lalu peluk diri, lalu goyang kanan kiri. Itu simbol dua anak, cinta keluarga. Setelah 3 kali pengambilan, akhirnya satu sesi berhasil terekam dengan lancar. Latar merah putih, semua ibu-ibu tersenyum, dan koreografi tersinkronisasi dengan baik. Dito mulai menyunting video di tempat. Mas, kasih narasi di awal ya, dari Desa Ngipik, untuk Indonesia yang lebih terencana. SIP, tambah teks, Cinta Dua Anak Challenge. Hari itu juga, video perdana diunggah ke TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts. Akun bernama Senam Ngipik Official langsung dibuat oleh Dito. Judul videonya, Senam Cinta Dua Anak versi Ibu-Ibu Ngipik, asli koplo edukatif. Keterangan video, menyambut HUT RI ke-80 dengan semangat sehat dan berencana. Dari desa untuk negeri, dua anak cukup, bahagia maksimal. Like pertama datang dari akun bernama Puskesmas Ngipik 2025. Komentar pertama, keren. Baru kali ini senam KB bisa bikin ketawa ngakak, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia. Dua anak cukup, tapi jogetnya harus maksimal. Dalam 3 jam, video ditonton 3.000 kali. Di hari pertama, angka melonjak ke 40.000. Masuk FYP. Hari ketiga sejak unggahan, notifikasi tak henti berbunyi. HP Mas Broto hampir ngelak. Mas, kita masuk berita lokal, seru Dito sambil menunjukkan layar laptop. Judulnya, Ibu-ibu desa bikin geger dunia maya dengan senam KB viral. Kemudian muncul notifikasi dari akun resmi TikTok Indonesia. Video mereka dipilih sebagai konten inspiratif minggu ini. Ditampilkan di banner beranda. Bahkan media nasional mulai meliput. Kampanye KB Rasa Dangdut, inovasi dari Desa Ngipik. Ketika gerakan 2 jari jadi simbol cinta keluarga, senam edukatif kini bisa viral. Pagi itu, Mas Broto ditelepon oleh Kepala Bidang Promosi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Mas Broto, kami lihat video dari Ngipik. Luar biasa, tidak formal, tapi pesan masuk.
Kami akan jadikan ini bahan resmi kampanye KB Nasional versi HUT RI ke-80. Mas Broto hampir menjatuhkan HP-nya. Boleh saya tanya, Mas, ini idenya dari mana? Dari lapangan, Bu. Dari ibu-ibu. Saya hanya ikut irama mereka. Dinas mengirimkan tim untuk dokumentasi, dan video resmi, Senam Cinta Dua Anak, versi ngipik pun tayang di kanal YouTube Kemenkes dengan logo Garuda di sudut layar. Setelah viralnya video ngipik, desa-desa lain mulai meniru. Beberapa bahkan menambahkan elemen khas daerah. Di Banyumas, ada versi Cinta Dua Anak dengan musik calung. Di Makassar, ada versi dengan lirik berbahasa Bugis. Di Sumedang, senam dibuka dengan pantun Sunda. Ibu-ibu jadi makin percaya diri. Bahkan muncul tagar baru, ibu-ibu influencer. Mas Broto yang tadinya dianggap kaku dan terlalu serius, kini dipanggil Mas Broto Koplo. Balai Desa kini punya papan nama baru bertuliskan Posko Kreatif Senam KB Desa Ngipik. Dindingnya ditempeli foto-foto behind the scene. Ada Bu Karsim tersandung tali sepatu, ada Bu Rini dengan ekspresi beku karena salah lirik, dan Mas Broto berdiri dengan dua jari ke atas dan mulut terbuka lebar sambil berteriak, "Cinta Dua Anak." Hey! Anak-anak muda desa mulai tertarik bergabung. Mereka membuat konten turunan, tutorial gerakan, challenge bareng nenek, versi remix DJ Club. Semua tetap menyisipkan pesan edukatif tentang pentingnya perencanaan keluarga. Malam itu, Mas Broto duduk bersama Dito dan Bu Nur di teras rumah. Di depan mereka, HP memutar ulang video viral. "Saya nggak nyangka bakal kayak gini, Bu," kata Mas Broto. "Saya juga, Mas. Tapi ini bukan cuma soal senam. Ini soal pendekatan yang bikin orang nggak merasa diceramahi." "Betul," tambah Dito. "Kita udah capek disuruh mikir serius tiap hari. Tapi kalau edukasi dibikin nyeni dan dekat, orang malah lebih nangkep." Mas Broto tersenyum. Ia menulis di bukunya, hari ke-12, tidak semua perubahan datang dari atas. Terkadang, inovasi muncul dari joget ibu-ibu di halaman balai desa. Pagi berikutnya, Mas Broto membuka TikTok dan melihat tren baru. Cinta Dua Anak Challenge sudah digunakan di 72.000 video. Di antaranya, video guru TK senam bareng murid. ASN Dinas Kesehatan ikut joget di kantor. Kakek nenek di panti jompo ikut menyanyi pelan. Mas Broto meletakkan ponsel, menatap langit pagi, lalu berdiri tegak sambil berbisik, "Saya siap bikin batch kedua koreografi. Ini belum selesai." Tanggal 17 Agustus 2025, Desa Ngipik berubah seperti pasar malam yang berkilauan. Sejak pagi, bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan, gerbang RT dihias janur kuning, dan spanduk besar terpampang di lapangan desa. HUT RI ke-80 Senam Serentak Cinta Dua Anak. Dari Ngipik untuk Nusantara. Suara MC lokal menggema di lapangan. Bapak Ibu Saudara semua, sebentar lagi kita akan menyaksikan momen bersejarah, senam edukatif yang viral, yang membanggakan desa ini di mata nasional. Mari kita sambut Senam Cinta Dua Anak. Ribuan warga berkumpul, dari anak kecil sampai kakek nenek, semua mengenakan kaos merah bertuliskan, "Cinta Dua Anak, Bahagia Maksimal." Ibu-ibu desa berdiri paling depan, mengenakan aksesoris khas mereka, selendang glitter, topi jerami, dan senyum tak sabar. Di sisi panggung, Mas Broto berdiri bersama Bu Nur, Dito, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan yang datang langsung dari Jakarta. Hari itu, Mas Broto mengenakan jaket olahraga putih dengan logo 80 tahun RI, dan topi merah putih dengan bordiran kecil bertuliskan Ngipik Pride. "Mas Broto, dari senam biasa jadi simbol nasional. Rasanya gimana?" tanya reporter TV yang sedang menyiarkan langsung. "Kayak mimpi," jawabnya sambil tersenyum. "Dulu saya pikir tugas ini cuma kampanye kesehatan, tapi ternyata ini gerakan kebudayaan." Tepat pukul 8, instruksi dari panitia pusat dikumandangkan lewat layar besar. Hitungan mundur 10 detik menuju senam Cinta Dua Anak serentak nasional. Semua warga berhenti bergerak. Kamera drone berputar, menyorot kerumunan besar dari udara. Di layar besar, tayangan dari kota-kota besar juga muncul. Jakarta, ribuan ASN joget di Monas. Surabaya,
ibu-ibu PKK berjajar di Taman Bungkul. Makassar, komunitas nelayan ikut senam di pelabuhan. Yogyakarta, para mahasiswa ikut dari pelataran kampus. 3, 2, 1, musik. Beat khas dangdut koplo terdengar, disambut sorakan semua warga. Beberapa not musik 2 jari ke atas, bukan gaya asal. 2 anak cukup, biar hidup kekal. Beberapa not musik, ibu-ibu ngipik tampil sebagai penari utama di panggung utama. Gerakan mereka sinkron, 2 jari, peluk diri, goyang kanan kiri, lalu tepuk dan teriak, "Cinta 2 anak, hey!" Ribuan orang mengikuti gerakan itu serentak di seluruh Indonesia. Ada yang salah gerak, ada yang terlalu semangat, tapi semua ikut tertawa. Bahkan ada Pak RW yang jatuh karena terlalu semangat lompat. Setelah senam selesai, MC memanggil Mas Broto untuk memberi sambutan. Ia berjalan ke podium sederhana di tengah lapangan, dengan latar spanduk merah putih dan logo kementerian. Yang saya hormati, semua warga desa Ngipik yang luar biasa. Yang saya hormati, ibu-ibu paling kreatif sedunia. Dan yang saya cintai, generasi TikTok yang membuat ini viral tanpa saya bayar sepeser pun. Orang-orang tertawa. Mas Broto melanjutkan, suaranya mulai berubah lebih tenang. Awalnya saya datang ke sini dengan harapan muluk, bawa senam nasional, bawa koreografi resmi, tapi semua gagal. Karena saya lupa satu hal, bahwa edukasi bukan soal menyuruh orang belajar, tapi soal membuat orang ingin tahu. Ibu-ibu ngajarin saya bahwa cara terbaik untuk menyampaikan pesan bukan lewat PowerPoint, tapi lewat goyangan, lewat musik, lewat tawa. Dan saya juga belajar, kemerdekaan itu bukan cuma tentang bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari cara berpikir kaku, dari pendekatan lama yang tidak relevan. Hari ini kita merdeka, termasuk merdeka memilih cara kita mengajar, menyampaikan, dan menggerakkan bangsa. Tepuk tangan bergema. Bahkan beberapa pejabat tampak mengangguk haru, meski tetap menjaga posisi formal. Saat matahari mulai naik dan semangat memuncak, MC memberi aba-aba. Sekarang, kita tutup acara dengan flash mob Cinta 2 Anak. Musik kembali menyala, kali ini versi full dengan chorus tambahan. Tepuk tangan 2 kali. Ayo kita mulai. Cinta 2 Anak, masa depan damai. Joget sambil belajar, bukan cuma gaya. Indonesia sehat, keluarga ceria. Beberapa not musik, drone kembali terbang, merekam lautan manusia yang bergoyang. Di akhir lagu, seluruh peserta mengangkat 2 jari ke atas, membentuk simbol perdamaian dan perencanaan keluarga. 2 anak cukup. 2 anak cinta. Cinta 2 anak. Saat teriakan terakhir menggema, kembang api meledak di langit. Layar besar menampilkan animasi tagar. Cinta 2 Anak. Senam kemerdekaan. Ngipik go global. Warga bersorak. Beberapa anak kecil loncat-loncat kegirangan. Para ibu berpelukan. Dan Mas Broto berdiri terdiam. Malam itu, setelah semua acara selesai, Mas Broto duduk sendirian di teras rumah Bu Nur. Ia membuka buku catatannya yang sudah penuh coretan, lalu menulis halaman terakhir. Hari ke-17, dari gagal total menjadi viral nasional, dari formalitas menjadi budaya, dari kampanye menjadi gerakan. Saya datang sebagai instruktur, saya pulang sebagai murid. Di sampingnya, Dito datang membawa laptop. Mas, kita trending nomor 1 di TikTok. Video senam hari ini udah 2,3 juta views. Bahkan akun-akun artis mulai duet. Mas Broto hanya tertawa pelan. Gila, semua dari gerakan 2 jari dan pelukan kecil. Itu bukan cuma gerakan, jawab Dito. Itu pesan yang bisa dirasakan. Seminggu setelah perayaan HUT RI ke-80, Dinas Kesehatan resmi mengadopsi senam Cinta 2 Anak sebagai materi edukasi KB nasional dengan pendekatan budaya lokal. Pelatihan senam kini tak lagi di aula ber-AC, melainkan di lapangan terbuka, dengan sound system penuh bass, dan, tentu saja, ibu-ibu dengan selera remix masing-masing. Mas Broto ditunjuk sebagai Duta Senam Edukatif 2025, tapi ia menolak diberi gelar resmi. Saya cuma mau satu, biarkan orang-orang bebas belajar dengan cara mereka sendiri. Jangan di kotak-kotak.
Ibu-ibu desa Ngipik diundang ke acara talk show nasional. Bu Nur malah sempat jadi bintang iklan susu ibu menyusui. Dan Dito, si editor jagoan, mendapat beasiswa bidang media dari Kementerian Kominfo. Semua itu dimulai dari senam yang dianggap aneh, norak, dan tidak sesuai standar. Tapi ternyata, justru itulah kekuatannya. Kadang, pendidikan bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dekat kita bisa menyampaikan. Kadang, bangsa bukan digerakkan oleh pejabat, tapi oleh jogetan ibu-ibu di desa yang tidak takut ditertawakan. Dan kadang, yang membuat bangsa ini benar-benar merdeka, adalah keberanian untuk melepaskan cara-cara lama, dan menari bersama dalam irama yang baru.